yang staf tugas itu. Dan ada keunggulan sesi kedua ini. Keunggulannya adalah kalau dibandingkan sesi pertama hari kedua baru dapat buku. Hari ini buku sudah tersedia. Siapa? Iya, buku sudah tersedia dari pegangan dan itu biaya buku ditanggung oleh sekolah. Tuh, jadi bukunya AKM. Jadi sambil belajar, saya kira lebih cepat ini. Hari ini kemudian belajar, nanti sore sudah, nanti malam sudah bisa bikin soal dan tugas-tugas yang diberikan, besok pagi selesai. Tenang Bapak Ibu, karena jadwalnya 2 hari, konsumsinya tetap 2 hari besok. Tapi kemarin saya dibisiki oleh panitia, Pak, konsumsi bisa nggak? Karena hari kedua itu tinggal nyetorkan tugas, dipercepat. Enggak, saya bilang. Saya kepengen biar aja di sini. Jadi konsumsi tetap jam 12. Baik, sekali lagi dengan memohon ridho Allah SWT, berharap kita luruskan niat dan kegiatan ini supaya membawa keberkahan dan kebermanfaatan bagi kita semua. Selamat mengikuti workshop, semoga sukses. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sri Hartono MPD atas sambutannya. Selanjutnya, sambutannya akan disampaikan oleh Bapak Taufikur Rahman, MSI, selaku perwakilan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, sekaligus membuka kegiatan workshop pada pagi hari ini. Kepada Bapak Taufikur Rahman, MSI, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 15, yaitu Pak Sri Hartono. Yang saya hormati Pak Hendro selaku narasumber. Kemudian yang saya hormati Bapak dari Erlangga, saya nggak tahu namanya, saya nggak bisa menerima ya, Bapak Pak Hijrah. Pak Hijrah. Pak Hijrah. Kemudian teman-teman SMK 15 yang saya hormati, di sini yang masih ingat adalah Pak Sugianto, yang lain nggak ada ya, masa lalu saya ya. Oh ya, Bu Ella maksud masa lalu saya ya. Jadi terima kasih dalam situasi pandemi bahwa Bapak Ibu masih semangat untuk mengikuti workshop. Nah, seperti tadi apa yang disampaikan oleh Kepala Sekolah, bahwa yang namanya workshop itu nanti ada hasilnya ya. Mesti ada tugas namanya workshop gitu ya. Beda kalau sosialisasi nggak ada itu ya. Tapi kalau namanya workshop mesti ada hasil, ada tugas yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu Guru. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, saya merasa berterima kasih bisa hadir di SMK 15 karena kita tidak berpikir masa lalu, kita harus berpikir masa yang akan datang. Sehingga saya ini senang kalau bisa datang di sini, sehingga saya bisa minta maaf masa lalu saya jika ada kekurangan ketika masa saya memimpin SMK 15 yang dulunya muridnya 27, sekarang ini jumlah rombelnya ada 38 rombel. Nah, kalau sudah seperti itu, kepala sekolah juga harus berinovasi ya. Artinya memancingnya tidak hanya di pemerintah daerah atau pemerintah provinsi, kita memancingnya juga dengan pemerintah pusat, sehingga lahan kita kan masih cukup luas. Karena lahan yang dulunya adalah 6 hektar, sekarang ini tinggal menjadi 4 hektar gitu ya. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti apa yang disampaikan oleh Kepala Sekolah, bahwa
kondisi saat ini, karena saya backgroundnya saat ini kurikulum itu selalu mengalami perubahan, menyesuaikan kondisi saat ini. Kenapa demikian? Karena SMK ini beda dengan SMA. Kalau SMK ini memang dicetak untuk bisa membaca situasi saat ini. Yang pertama disampaikan bahwa kurikulum itu seluruh mata pelajaran, baik mata pelajaran yang normatif, itu saat ini Bapak Ibu jika menyampaikan ke anak-anak, maka harus modelnya model vokasi. Misalnya ketika kita mengadakan agama, bahwa kita saat ini disuruh jujur, maka ini disampaikan ketika anak berada di dunia usaha dan dunia industri dan dunia kerja. Itu salah satu contoh. Kemudian kurikulum yang kedua adalah terdapat project based learning dan ide kreatif berwirausaha. Artinya Bapak Ibu saat ini nanti apa yang bisa anak-anak peroleh, apa yang bisa anak-anak diciptakan Nah, kalau memang anak-anak bisa menciptakan sesuatu itu kalau bisa kita jual, sehingga membantu kurikulumnya yang ada di negeri ini. Yang saat saya lahir sampai sekarang ini, Indonesia juga masih sedang berkembang. Kapan berkembangnya? Karena perkembangan negara itu yang dinilai itu adalah warga atau masyarakatnya itu memiliki jiwa kewirausahaan. Jika jiwa kewirausahaan tinggi, insya Allah negara kita dari sedang akan menuju negara berkembang. Kemudian menyediakan mata pelajaran pilihan. Contohnya misalnya ada anak-anak kita yang dikirim ke Jepang, sehingga ada mata pelajaran pilihan yaitu bahasa Jepang. Nah, itu yang dimaksud seperti itu. Karena seperti saat kemarin saya mengikuti pembekalan yang ada di SMK yang ada di Kesatuan itu Nah, itu ada di berangkat ke Jepang. Sehingga anak-anak harus dibekali bahasa Jepang. Nah, itu yang dimaksud dengan mata pelajaran pilihan. Kemudian seperti tadi yang disampaikan oleh kepala sekolah bahwa co-curricular wajib di tiap semester. Yang minimal ada 8 jam dalam satu semester. Nah, itu kaitannya kita dikenalkan dengan pembangunan desa, kita dikenalkan dengan pengabdian masyarakat, apa yang ada di desa dan apa yang ada di masyarakat, sehingga lulusan SMK itu bisa membaca kondisi saat ini. Kemudian seperti tadi juga yang disampaikan oleh kepala sekolah bahwa magang. Saya dulu ketika jadi kepala sekolah SMK 15, karena kondisi kelasnya juga tidak memenuhi, sehingga saya lakukan bahwa magang atau praktik itu saya buat 1 semester. Mungkin yang sudah ada Pak Dianto, Bu Ella mungkin masih ingat bahwa dulu praktik juga saya buat 1 semester, karena bisa secara bergantian anak-anak, begitu anak-anak selesai magang datang yang satu keluar gitu. Sehingga dengan dasar beberapa poin tadi muncul saat ini ada SMK COE, ada SMK PK, ada SMK yang disebut dengan Central of Excellence. Di sini tumbuhannya adalah teaching factory
artinya anak-anak siap masuk dunia kerja. Nah, kalau kita ingin masuk dunia kerja, maka kita harus apa sih yang ada di lapangan saat ini, harus kita baca. Jangan menunggu ya, seperti pandemi saat ini, kita sudah inovasi, jangan belajar itu menunggu izin dari pimpinan. Kalau sudah pimpinan itu mengeluarkan surat tidak boleh ada proses belajar, ya kepala sekolah sudah inovasi sehingga kita proses belajar akan dilakukan, tetapi harus mengacu pada protokol kesehatan. Artinya yang dulunya satu kelasnya itu 32, mungkin satu kelasnya cukup 16 lah ya. Yang dulunya belajarnya 2 jam, ya cukup mungkin belajarnya 1 jam, supaya anak-anak tidak terjadi berkerumun di sekolah. Kemudian yang kedua, SMK Pusat Keunggulan. Saat ini sekolah-sekolah yang berkeinginan untuk menuju SMK Pusat Keunggulan itu syaratnya adalah ada rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Maka saat ini sekolah yang sudah mengajukan itu untuk Putim itu adalah SMK 1 dan SMK Negeri 2 Sangatta Utara. Untuk Bontang itu 1, SMK Negeri 2 kalau nggak salah, karena suratnya belum nyampe, baru via telepon. Kemudian untuk Samarinda itu adalah SMK Negeri 5, SMK Negeri 3 Muhammadiyah, kemudian SMK Negeri 7. Karena tahun yang lalu saya melihat bahwa SMK yang jurusan sosial keperawatan itu adalah SMK 5, tetapi kenapa bantuannya itu dari pusat ada di SMK Medika? Jadi istilahnya caregiver ya, artinya di situ bahwa nanti mendidik anak-anak untuk merawat orang-orang yang keluar dari rumah sakit atau lansia yang ada di Jepang. Nah itu caregiver namanya dia. Kemudian muncul lagi istilah adalah SMK dual system. Ya contohnya kayak sekolah perawat itu kan asisten perawat ya. Padahal di SK Menteri Kesehatan itu syarat menjadi perawat itu adalah diploma 3 untuk Menteri Kesehatan. Nah, sehingga ini bisa dimanfaatkan oleh SMK. SMK dua sistem itu adalah SMK yang bekerja sama dengan perguruan tinggi dan dunia industri. Sehingga nanti sekolah itu kurikulumnya disusun bersama. Begitu pula proses belajarnya juga secara bersama-sama. Jadi kurikulum itu disusun dari sekolah, yaitu guru, kemudian pihak dosen dari perguruan tinggi, kemudian pihak industri. Sehingga kalau anak-anak yang belum siap bisa melanjutkan ke perguruan tinggi, yang sudah siap bisa langsung masuk pada dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja. Sehingga nanti ada 2 ijazah yang diperolehnya, ijazah SMK dan ijazah diploma dari perguruan tinggi. Ya semoga sekolah ini juga sudah bisa menyambut sehingga bisa MOU dengan perguruan tinggi yang sesuai dengan bidang keahlian yang ada di sekolah ini. Nah seperti tadi apa yang disampaikan kepala sekolah juga, saat ini kepala sekolah lagi membekali hand skill oleh bapak dan ibu guru. Artinya pelajaran ini atau materi ini kan sudah disampaikan secara berulang-ulang. Nah, kalau secara berulang-ulang tujuannya agar bapak dan ibu guru memiliki kompetensi
yang diharapkan oleh dunia usaha dan dunia industri. Nah, untuk itu saya berharap kepada teman-teman yang saat ini mengikuti workshop, ya saya mohon betul-betul diikuti, karena ini adalah tujuannya kepala sekolah adalah untuk memberikan pemahaman, sehingga tadi yang disampaikan asesmen nasional sebenarnya hanya mengulang-ulang gitu ya. Nah, kalau yang selalu kita ucapkan kan 2 hard skill dan soft skill. Kalau soft skill itu adalah watak dari kita semua, watak saya, watak bapak dan ibu guru itu ya, sehingga watak itu kapan bisa muncul dan kapan bisa kita sembunyikan, sehingga watak itu sulit kita untuk membuktikan. Kalau hard skill bisa kita dengan mudah untuk membuktikannya. Nah, sekali lagi saya berpesan pada Bapak Ibu, mumpung ada kesempatan saat ini diberikan materi workshop peningkatan kompetensi guru menunjang pelaksanaan AKM nasional. Nah, oleh karena itu saya di sini diamanahi oleh kepala sekolah untuk membuka kegiatan ini. Mari kita buka kegiatan ini secara bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan workshop peningkatan kompetensi guru menyongsong pelaksanaan AKM nasional di SMK 15. Semoga acara ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan untuk anak-anak. Semoga apa yang saya sampaikan, jika ada kekurangan itu datangnya dari saya, jika ada kebaikan itu datangnya dari Yang Maha Kuasa. Sekali lagi saya mohon maaf kepada Bapak dan Ibu guru, semasa saya dulu ada di sekolah ini, kalau ada kekurangan itu juga kekurangan datangnya dari saya sendiri. Terima kasih kepala sekolah yang setelah mengundang saya sangat senang sekali, karena 2 kepala sekolah yang lalu tidak ada mengundang saya, sehingga saya tidak mau datang ke sini. Kalau saya diundang, insya Allah saya datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Taufikur Rahman MSI atas sambutannya. Selanjutnya pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Suharman MAG. Kepada Bapak Suharman MAG kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Untuk yang beragama Islam mengikuti saya, mengaminkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, di pagi hari ini kami bermunajat kepadamu ya Allah. Puji syukur kehadiratmu yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita semua, sehingga di pagi hari ini kita bisa mengikuti kegiatan workshop peningkatan kompetensi guru. Ya Allah, ya Tuhan kami, di pagi hari ini kami bermunajat ya Allah, semoga materi yang akan diberikan oleh mentor-mentor kami diberikan pemahaman yang baik. Ya Allah, ya Tuhan kami, semoga materi yang akan diberikan nanti bermanfaat tidak hanya kepada kami, tetapi juga kepada anak didik kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami sebagai teladan bagi anak didik kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, mudah-mudahan kami diberikan kelancaran di
dalam mengikuti workshop di pagi hari ini sehingga sampai besok menjadi lancar. Ya Allah, ya Tuhan kami, mudah-mudahan ilmu yang diberikan nanti bermanfaat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina aamanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina aamanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadirin yang berbahagia, semoga ilmu yang akan kita dapatkan dalam acara hari ini dapat kita aplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah, kita telah sampai di penghujung acara pembukaan workshop pada pagi hari ini. Marilah kita tutup acara pembukaan ini dengan membaca hamdalah. Demikian acara pembukaan pada pagi hari ini. Saya mewakili panitia petugas menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu tamu undangan dan peserta workshop, silakan menikmati hidangan yang telah disediakan. Sebelumnya kita tetap bersama dulu. Jadi bagi dua bagian. Yang pertama 1, 2, 3 belakang. Nanti yang kedua 2. Silakan Bapak Ibu bersiap. Di belakang. Foto bersama. Di belakang. Di belakang. Silakan Bapak Ibu. Ya, cepat. Tehnya di situ ya, minum putihnya juga. Masih Bu. Jadi cepat dua-duanya. Silakan nomor kedua dari dua sisi ini.
Contoh bagian deh. Belum merdeka ya, dia sama saya belum merdeka. Sekarang kan sudah merdeka. Mbak, tangan otomatis. Pak Mariano duluan. Aku 2010. Sudah ngurus karis. Sudah lama.
Karis itu masalah apa ya? Iya. Lurus Pak. Aku kecil aja. Oh, jauh. Makassar kan? Makassar. Aku tahu Karis itu SMK 2. Karis kan sering kegiatan di luar, jadi urusan kantor itu tidak terlalu ya untuk grafikannya itu tapi angkanya kan ada satu sangat mengatakan dapat 3 apa sementara jadi kalau dulu Pak antara itu bisa ikut-ikut sekolah kalau sekarang makanya sekarang bisa diseroskan bakal itu dari dari mana? Jadi gini Pak, misalnya saya di sekarang saya kalau tidak bisa dapatkan ditolak langsung akan otomatis ya. Makanya antara dua karena tetap ditolak. Iya, wes Maret. Berarti nggak punya karpet juga? Oh, jadi saya kan bersamaan keluar itu Pak. Iya, masih 2 tahun keluar Pak.
Kayaknya pas ada orang Bismillahirrahmanirrahim. Ikut sambil makan gak apa-apa. Enggak, nanti keburu hari Kamis masalahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya tersuara gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna abdahu wa rasuluh. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang pertama yang hormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Wakakur, Bapak Ibu Panitia, Pak Indra sebagai bos dari Raga, dan yang saya muliakan, saya banggakan para senior-senior saya, para adik-adik saya, Bapak Ibu guru semua yang ada di SMK 15 yang dirahmati Allah. Ini ada yang kena tuh ini? Ada? Aman kok? Aman. Nah ini kalau pakai ini ada kabelnya agak terikat. Nggak bisa moving sampai belakang.
bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang guru. Dan hari ini kita menjalankan Reform Education. Kita terus menerus belajar dalam rangka mempersiapkan anak didik kita. Semoga saja nanti apa yang akan kami sampaikan kita bisa sharing bersama, sehingga Bapak Ibu paling tidak Bapak Ibu mengetahui informasi dan dapat mempraktekkan apa yang menjadi program binasional ini dengan baik untuk anak didik kita. Bapak Ibu sekalian, Allah menciptakan salah satu ciptaannya adalah ada yang kekal, yaitu perubahan. Jadi orang yang tidak mau menerima perubahan akan terbilas oleh perubahan itu sendiri. Termasuk salah satunya kurikulum Bapak Ibu, itu dinamis, mengalami pergerakan perubahan terus menerus. Bagi teman-teman guru yang tidak mau menyesuaikan diri dengan perubahan, mengatakan kemarin itu belum bisa, kemarin belum kita laksanakan, ini ganti menteri berubah. Nah, itu akan tergilas dengan perubahan. Ya sudah, kita sesuaikan. Perubahan-perubahan kita harus menyesuaikan, mau tidak mau. Saya yakin Bapak Ibu banyak sekali yang latar belakangnya bukan dari keguruan. Tetapi saya dengar juga informasi mengajarnya lebih bagus dibandingkan yang dari keguruan. Nah, ini menandakan karena Bapak Ibu mau belajar. Itu, ya, karena mau belajar. Oke, alhamdulillah di sini banyak yang muda, berarti potensinya luar biasa. Yang nanti pengen bertanya jadi guru yang lebih bagus, tanya yang seniornya. Mohon yang seniornya nanti membimbing adik-adik kita, ya kan? Itu kan kita Bapak Ibu ya. Ya, untuk keseimbangan kita harus seperti itu. Bapak Ibu sekalian, saya ingin memperkenalkan diri dulu sebelum kita masuk di AKM, gitu ya. Ini nama pendek saya. Saya sudah beberapa kali ketemu dengan Bapak Ibu yang pernah ketemu saya. Karena hampir-hampir setiap tahun saya memberikan materi di sini. Ya betul ya. Soalnya yang baru-baru mungkin belum pernah ketemu, ya, tapi tetap saya katakan ini nomor HP kami. Bapak Ibu nanti Bapak Ibu bisa konsultasi berupa apapun, terutama di bidang kurikulum. Kebetulan kami sebagai tim pengembang kurikulum pendidikan nasional, ketua tim pengembang kurikulum TPK di tingkat provinsi. Jadi kami menangani SD sampai SMK. Kami keliling Bapak Ibu dari Aceh sampai Irian, termasuk saya di pusat menangani sebagai tim pengembang persiapan calon kepala sekolah dan pengawas sekolah. Salah satunya produk kami adalah kepala sekolah Anda yang sekarang, Bapak Sri. Dia termasuk peserta dulu yang paling aktif. Nah, ini saya dengar di sini ada juga 4 orang ya yang mau daftar calon kepala sekolah siapa? Oh, mungkin peserta yang kemarin. Ini satu Pak. Oh, ini 3 orang. Nah, 3 orang ya. Nah, nanti boleh jadi akan bertanya, saya akan saya bimbing. Tesnya kayak apa sih? Saya tidak bocorkan soalnya, tapi akan saya bimbing kalau Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu sekalian, kami persilakan nanti main ke rumah saya tidak jauh antara pemuda dengan sentosa. Jadi saya orangnya selalu muda dan selalu sentosa. Dan saya satu-satunya di sini orang Indonesia, yaitu Jalan Nusantara. Nusantara kan Indonesia. Ini dianya nggak enak. Kami persilakan nanti main ke sana. Bapak Ibu, di tempat kami banyak sekali mainan. Bapak Ibu mau pilih panjangnya berapa meter ada di sana, mau mendapatkan gelar ARM berapa menit, berapa jam ada di rumah saya. Silakan main di sana. Oke, Bapak Ibu sekalian, sudah tersenyum hari ini Bapak Ibu? Sudah. Ya, kalau ketemu Pak Ibu jangan sampai tidak tersenyum. Sekalipun tadi pagi belum sikatan. Ya. Kenapa Bapak Ibu? Karena ini senyuman di pagi hari, Bapak Ibu akan membuka jiwa, menjernihkan pikiran, membersihkan hati dan mengawali perubahan.
Jangan sampai bangun tidur itu tidak tersenyum. Saya kalau melihat beliau ini orangnya bangun tidur pasti tersenyum. Kelihatan awet muda, karena sudah tua awet tua. Terlanjur tua awet muda, awet tua. Amin. Misalkan bangun tidur, bagaimana supaya tersenyum? Biasakan rasa syukur kita pada Tuhan. Ya Allah, terima kasih umur saya masih melekat, masih sehat ya Allah. Senyumlah dengan Tuhan. Begitu bangun, ada cermin, senyumlah dengan cermin, cari sisa-sisa tadi malam ngecasnya itu. Sehingga kalau seorang guru bangun tidur tersenyum sampai sekolah, ketemu temannya itu selalu senyum juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kepala sekolah juga itu. Tapi kalau bangun tidur tidak mau tersenyum sampai sekolah, rasanya suntuk. Tubuh kita itu mengeluarkan energi Bapak Ibu, energi negatif dan positif. Ibu pernah nggak ketemu orang rasanya nyebelkan? Iya, masa ibu yang nyebelkan? Oh, yang merasakan itu. Orangnya itu kalau bisa dekatnya nyebelkan, lebih baik tidak dekat dengan dia. Pernah nggak? Pernah. Itulah Bapak Ibu, karena energi yang dikeluarkan. Nah, makanya kalau kita senyum, energinya positif. Saya tuh kalau nggak ketemu ibu ini rasanya kangen. Tapi kalau saya dikangenin itu juga saya mikir-mikir istri saya pasti paham. Tidak gitu maksudnya. Apalagi ke anak-anak didik kita, jadilah guru yang diidam-idamkan. Bapak Ibu menjadi idola. Belum. Oke, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini termasuk anak-anak saya. Hanya saya tawari, pilih sedikit yang dapat gelar ALM berapa lama. Nah, cantik-cantik kan Bapak Ibu? Tidak kalah kan cantiknya dengan ibu? Ini jangan dikira Pak itu plastik kan? Lo plastik gitu. Ini pas ada karena kobra di kota ini rentok orang. Ini warna-warni. Ini biar kecil Bapak Ibu. Ini dari Madagaskar kalau digigit, ya kita 5 menit lah. Kawin sama istrinya. Antar mati sih gitu. Kalau ini namanya ini dari Australia. Ini dari Australia. Ini dari Amerika. Ini hasil cloning. Ini adanya ada 4. Ya. Dan ini waktu baru menetas umur 2 minggu 80 ada juta. Ya. Sekarang ya kalau Innova 1 boleh. Bisa dicuri. Itu karena senangnya gitu. Bisa dicuri dong. Kamu kalau apa yang senang itu biar daerah banjir tetap kamu datangi kan? Oke, Bapak Ibu itu sedikit itu intermezzo biar Bapak Ibu semangat saja sebenarnya. Tadi saya biasanya kemarin juga ada saya terjebak. Karena hari ini tadi salamnya itu agak keluru ya sudah saya pakai dulu ya. Itu tugasnya pengajaran gitu memberikan motivasi. Ya Pak ini, Pak Ustaz. Senior saya Bapak Ibu. Saya pun agak lupa dengan saya tidak apa-apa. Bapak Ibu seorang akademisi, kalau berbicara apapun tidak boleh ngawur. Harus berdasarkan regulasi yang ada dan mengetahui latar belakangnya kenapa kita melakukan itu dan membicarakan itu. Sama hari ini saya membicarakan AKM. Bapak Ibu runut struktur pola pikir kita harus kita susun. Oh, kita melaksanakan AKM ternyata itu toh. Oke, ya? SE nomor 4 sudah diseluruhkan oleh Pak Menteri untuk mendasari Merdeka Belajar. Salah satunya tadi sudah disampaikan Pak Sri adalah terjadinya AKM. Salah satunya ada BDR, gitu kan?
ada sinkronus, asinkronus, ada AKM, kemudian ada guru penggerak, ada sekolah penggerak. Sayangnya di sini tidak ada yang daftar guru penggerak. Kalau ada, saya salah satu pendamping di tingkat nasional untuk guru penggerak. Tidak ada. Pas guru Indonesia ketinggalan zaman tentang dipikir terus tidak mau lihat. Waduh ayam, lo enak dapat di sini tuh, tempatnya lebar. Saya ini nggak pengen singkong. Ada. Ada. Oh ada. Saya nyaman mancing. Ibu suka singkongnya? Kelihatan kalau suka singkong. Mari kita lihat latar belakang kenapa AKM ini kita flurkan. Bapak Ibu, ini yang pertama. Beberapa bulan tahun yang lalu gitu, kami dipanggil oleh beliaunya Mas Nasdim itu untuk, jadi ada 20 orang tim pengembang guru Bapak Ibu, yang betul-betul di dapur ya. Sebenarnya ada beberapa banyak tingkatannya, tapi yang di dapur. Kami dipanggil, kami diminta itu lihat itu coba hasil pisah. Bapak Ibu, itu pernah makan pisah? Pisah dimakan? Pizza atau pizza? Pizza. Kalau ini pizza. Bapak Ibu, pizza itu adalah salah satu organisasi internasional di bidang education. Dia akan selalu mengukur setiap 3 tahun mengadakan tes untuk anak SD dari kelas 2 sampai SMK. Apa yang diukur adalah tingkat kemampuan anak di dalam menguasai materi di kelas yang sudah diberikan oleh guru. Apakah materi-materi konten tadi bisa diaplikasikan dalam kehidupan anak sehari-hari untuk mengatasi kehidupan anak? Itu dia mengukur dengan soal-soal dari PISA. Nanti akan kita lihat. Ternyata hasilnya yang terakhir 2018, karena itu per 3 tahun. Nanti tahun 2021 berarti ada lagi. Nah ini saya sajikan yang terakhir. Kita amati, kita analisis. Soalnya berupa kemampuan reading, membaca. Tadi Pak Sri sempat nyinggung. Yang namanya kemampuan membaca itu bagaimana sih? Tidak sekadar karena membaca, tidak. Tapi dia harus memahami. Dia bisa mengaplikasikan apa yang dia baca dalam kehidupan dia. Dia dapat merefleksi, mengevaluasi dan merefleksinya. Itu kemampuan membaca. Ini. Dan yang terakhir, yang kedua adalah kemampuan numerasi atau matematis. Soal matematika itu bukan 1 tambah 1 sama dengan 2, tidak. Tapi bagaimana 2 tadi bermanfaat untuk kehidupan dia. Beda ya Bapak Ibu ya. Dia mampu berhitung 1 tambah 1 sama dengan titik-titik 2. Tapi soalnya nggak ngomong seperti itu. Tapi bagaimana 2 tadi bermanfaat untuk kehidupan. Misalnya, saya mempunyai 2 teman. Teman satu saya datang membawa 1 apel. Tapi bagaimana 1 apel tadi diberikan kepada saya, bisa sebelah saya dapat, sebelah saya juga dapat makan apel tadi. Maka 2 inilah bermanfaat untuk kehidupan kita. Ilmu matematikanya bisa mengatasi kehidupan kebutuhan hidupnya. Jelas Bapak Ibu? Yang ketiga, soal bentuk sains pengetahuan. Bapak Ibu, di sini disajikan hasilnya. Angka-angka di sini saya nggak kelihatan ya. Angka ini dari angka yang terbesar sampai ke bawah yang terkecil. Misalnya Cina ini 555, yang bawah ini adalah 490. Disajikan yang besar sampai yang terkecil. Tapi dia tidak mengatakan ini ranking. Sama AKM nanti juga gitu. AKM Pak Menteri akan mengatakan itu tidak di-ranking loh. Tapi disajikan dari nilai yang tertinggi sampai rendah. Jadi kuat ya, bahasa Spanyolnya kan kuat sama aja. Nomor 1 mana ya? Nilai tertinggi Cina. Nomor 2 Singapura yang kecil dari komplit berarti 3 Makro itu Cina juga. 4 mana?
Cina juga bokok. Mbak Ibu, kenapa Cina semua? Padahal ini soal bukan dari Cina, soal dari Eropa. Kenapa kok Cina ranking tinggi dan menguasai dunia? Ternyata di Cina itu pola pendidikannya semua Bapak Ibu. Guru mengajari itu semua yang diajarkan itu langsung diaplikasikan dalam kehidupan. Anak SD itu Bapak Ibu sekolah, pulang itu mampir di pabrik jam, dibawa pulang sampai rumah itu dia susun, dia rangkai, besok dikembalikan lagi, sambil pulang bawa lagi. Itu anak SD kelas 5, kelas 6 itu bisa. Lah kita tuh ganti baterai entek itu bingung. Kali dia jadi begini. Itu di Indonesia. Sehingga kita masih menjadi negara konsumen aja, bukan produsen. Karena kita mempunyai ketergantungan tinggi. Kenapa? Karena guru-gurunya selama ini, mohon maaf, secara rata di Indonesia itu senengannya hanya mengajarkan konten, alat ukurnya, asesmennya, semua soalnya yang diukur adalah apakah materi saya sudah dikuasai atau belum. Tapi bukan apakah materi saya bisa diaplikasikan dalam kehidupan dia atau tidak. Itu Bapak. Nah di sini ada nggak nama Indonesia? Ada? Ada. Lembar kedua kita lihat, ada nggak? Ada. Nah ini 9 lembar itu. Kalau saya sajikan slide saya itu habis dengan ini tok gitu. Saya ambil slide terakhir. Ada nggak Indonesia? Ada Pak. Bapak jangan bilang nggak ada, malu-maluin Bapak. Ada Pak. Panama. Indonesia ya ada. Urutan keberapa? Nomor 6 terakhir. Bapak itu terakhirnya pelan aja. Ngisi-ngisinya itu. Kita ranking 6 sayangnya dari bawah. Untuk Mas Yaring bawah lagi Pak. Saya kira Bapak bawahnya itu saya keraskan. Dan dari bawah. Pelan aja saya. Nih Pak. Misi-misi ini. Nah ini Bapak Menteri agak gerak melihat ini. Kalau mau di ini kalau bahasa panjangnya gitu. Kalau mau dihitung kembali, kenapa sih kita ranking? Ini mendingan ranking 6, pernah ranking 3 dari bawah. Pada waktu itu baru 70 negara yang disurvei, kita ranking 3 dari bawah. Kemudian kami analisis, ternyata soalnya PISA itu adalah soal standar. Dia berpacu pada kenapa anak itu sekolah. Ternyata sekolah itu semua tujuannya untuk mengatasi kebutuhan hidupnya. Makanya soalnya alat ukurnya juga apakah dia setelah keluar dari kelas itu, kalau dia ada kesulitan dengan ilmunya di kelas tadi, bisa mengatasi. Belum, soalnya kesana semua. Dari sinilah Bapak Ibu, maka kita merumuskan sekarang AKM. Soal-soalnya semua berpacu pada PISA. Latar belakang yang kedua. Kenapa AKM ini lahir, Bapak Ibu? Latar belakang yang kedua ini. Ternyata semua guru sekarang ini harus